Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bersyukur kita kepada Allah pada hari ini kita sudah memasuki hari ke-11 dan insyaallah sebentar lagi akan kita selesaikan puasa kita yang ke-11 ini. Mudah-mudahan kita mampu menghadirkan sebuah ibadah yang paling sempurna dalam hidup kita. Dan ibadah-ibadah yang kita lakukan selama di bulan Ramadan ini betul-betul menjadi ibadah yang terbaik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pecinta dan sahabat dakwah pencerahan dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk membahas sebuah tema tentang perkuat hidup dengan berdoa. Salah satu ibadah yang senantiasa dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita adalah kita diminta untuk selalu berdoa. Berdoa, meminta kepada Allah apapun yang kita minta. Mintalah apa saja, maka tentu Allah akan kabulkan. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Mintalah kepadaku, niscaya aku akan perkenalkan bagimu. Maka tentu apa yang disampaikan oleh Allah kepada kita dengan ayat ini yang terdapat dalam surat Al-Ghafir ayat 60 jelas bahwa Allah sudah berjanji kepada kita, siapapun yang berdoa maka Allah akan kabulkan doa itu. Tetapi memang doa kita ini oleh Rasulullah SAW harus selalu dipanjatkan, jangan berputus asa dan jangan tergesa-gesa. Oleh sebab itu Rasulullah SAW pernah bersabda, kata Rasul, tiada seorang muslim pun yang memohon kepada Allah dengan doa yang tidak mengandung dosa. Artinya doa yang bukan permintaan yang haram atau pemutusan hubungan baik, pemutusan silaturahim, ya, baik dengan keluarga atau kerabat, kecuali Allah akan memberikan baginya dengan sebab doa itu salah satu dari 3 perkara. Nah, jadi ketika kita berdoa, Allah akan berikan salah satu dari 3. Apa itu? Boleh jadi, ini yang pertama, boleh jadi akan disegerakan pengabulan doanya di dunia ini. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah, mungkin doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, atau Allah akan menyimpannya untuk kebaikan atau pahala baginya di akhirat. Jadi bisa saja sekarang kita berdoa kepada Allah minta apapun itu, namun mungkin belum pas menurut Allah itu kita diberikan oleh Allah kepada kita, maka Allah simpan itu menjadi pahala kita nanti ketika di akhirat. Itu yang kedua. Atau ketika kita berdoa, Allah akan memberikan yang ketiga, akan dihindarkan kita dari keburukan atau bencana sesuai dengannya. Maka kaum muslimin yang berbahagia, oleh sebab itu ketika kita berdoa jangan pernah berputus asa, jangan pun pernah tergesa-gesa, kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah. Rasulullah SAW katakan, doa seorang hamba akan selalu dikabulkan selagi tidak memohon sesuatu yang berdosa dan tidak memutus kekerabatan dan tidak tergesa-gesa. Jadi ketika itu sahabat Abu Hurairah bertanya, apa yang dimaksud dengan tergesa-gesa? Rasulullah menjawab, dia berkata, saya berdoa berkali-kali namun tidak dikabulkan. Lalu dia merasa menyesal, kemudian meninggalkan doa itu. Nah, inilah kesalahan-kesalahan yang kita lakukan ketika kita berdoa. Padahal Allah sudah menjanjikan kepada kita bahwa ketika kita minta sesuatu, bisa saja apa yang kita minta itu memang dikabulkan oleh Allah di dunia ini. Kita mendapatkan apa yang kita minta. Tetapi ada 2 hal lagi yang mungkin kita tidak sadari. Bahwa ketika kita berdoa itu, mungkin belum waktunya pas bagi kita, maka Allah tangguhkan nanti di akhirat akan Allah perlihatkan kebaikan pahalanya untuk kita atas doa-doa itu.
Atau mungkin yang ketiga, ketika kita berdoa, maka doa itu diganti oleh Allah, kita dihindarkan dari berbagai macam bencana, berbagai macam musibah yang ada di dalam kehidupan kita ini. Oleh sebab itu kata Rasulullah katakan, jangan tergesa-gesa. Artinya, jangan berputus asa, kemudian karena kita mengatakan Allah tidak mengabulkan, lalu kita pun meninggalkan doa itu dalam kehidupan kita. Rasulullah pun banyak bersabda kepada kita, umpamanya, laisa say'un akramu 'ala Allah Ta'ala minad du'a. Tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah daripada doa. Dan doa pun merupakan ruhnya ibadah. Kemudian juga Rasul katakan, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah marah kepadanya. Kemudian, la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang mampu menolak takdir kecuali doa. Luar biasa kaum muslimin yang berbahagia. Begitu kuatnya, begitu luar biasanya kekuatan doa ini kalau kita mampu senantiasa bermunajat kepada Allah, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, apapun yang kita minta, maka itu insya Allah Allah akan kabulkan dimanapun pengabulan itu bentuknya. Kemudian kaum muslimin yang berbahagia, doa ini pun juga akan memberikan kesehatan kepada kita. Doa ini akan membuat kita senantiasa hidup dalam ketenangan, di mana doa merupakan salah satu bentuk penghambaan kita kepada Allah. Maka dari doa itu kita akan mendapatkan sebuah keyakinan, mendapatkan sebuah kekuatan, dan mendapatkan kesehatan. Artinya apa? Di saat kita berdoa, kita selalu berprasangka baik kepada Allah. Kita selalu berprasangka, husnuzon kepada Allah. Maka dengan berprasangka baik itu akan mengeluarkan hormon-hormon kasih sayang, akan melahirkan hormon kedamaian, akan melahirkan hormon ketenangan, atau juga akan melahirkan hormon-hormon cinta yang dikenal dengan beberapa nama seperti endorfin, serotonin, oksitosin. Maka hormon-hormon ini akan keluar ketika seseorang merasakan kekuatan positif dalam dirinya. Maka kita selalu diminta untuk senantiasa berprasangka baik kepada Allah. Maka melalui hormon-hormon ini terjadi proses perbaikan dalam tubuh kita. Maka seseorang yang senantiasa mendapatkan endorfin, serotonin, oksitosin, maka membuat dia menjadi lebih baik, dan itu dimulai dari hati yang bersih dan juga hati yang sehat. Maka oleh sebab itu tentu ya kita akan senantiasa mau berdoa untuk memperkuat diri kita. Apalagi dalam sebuah buku karya Kazuo Murakami menerangkan bahwa ternyata ekspresi pada DNA bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling terkait sehingga saat seseorang berpikiran positif, hal itu menimbulkan suatu ekspresi positif yang luar biasa baik pada gennya. Selanjutnya akan dihasilkan hormon-hormon positif. Memang bisa saja doa itu tidak langsung dikabulkan oleh Allah, akan tetapi Allah memberikan kedamaian, ketenangan yang pada akhirnya menjadikan seseorang lebih baik lagi dalam berurusan atau berusaha. Memang benarlah apa yang dikatakan Rasulullah SAW, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. A'jaba li umuril mu'minin. Sungguh menakjubkan, kata Rasulullah, urusan seorang mukmin itu semua urusannya baik baginya, dan kebaikan itu tidak dimiliki kecuali oleh seorang mukmin. Apabila mendapat kesenangan, dia bersyukur, dan itulah yang terbaik baginya. Apabila mendapat musibah, dia pun bersabar, dan itulah yang terbaik baginya. Maka kaum muslimin yang berbahagia, agar kita mampu untuk senantiasa memperkuat hidup kita, maka inilah yang harus selalu kita tanamkan dalam diri kita, bahwa untuk senantiasa berprasangka baik kepada Allah, kemudian kita bermunajat, berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan dengan senantiasa menyerahkan semua hal dalam hidup kita ini akan memberikan sebuah dampak yang baik bagi fisiologis kita, karena banyak hormon-hormon yang positif yang akan senantiasa membuat kita sehat, yang akan membuat diri kita kuat. Maka la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Dan kita yakin bahwa bagaimanapun hidup ini, kita tidak akan pernah ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin sekali dengan prasangka baik itu Allah akan senantiasa hidup bersama kita, dan kadang-kadang memang kita yang meninggalkan Allah dalam hidup kita. Inilah mungkin apa yang kita bahas dalam
pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa mampu meminta yang terbaik, meminta apa saja. Bahkan Rasul katakan sampai salullah kulla syai'in hatta si'a. Mintalah kepada Allah bahkan meminta tali sandal sekalipun. Ini kata Rasulullah. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama untuk senantiasa memperkuat hidup kita dengan memperbanyak doa dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.